kenyataannya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Wahyu Subuh, lu itu jangan kegeeran ya. Cinta gua itu yang ketinggalan bukannya lo, tapinya Najib. Pegang lagi sudah. Ini gara-gara ide gila kamu. Lihat, mereka semakin dekat. Pantesan aja Wahyu itu nggak cemburu sama lo sedikit pun. Orang lu jelek. Kalau diizinkan, ilmu yang saya dapatkan dari Makkah Al-Mukarramah selama ini, saya ingin amalkan di pesantren ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kasihan juga ya bapak ini. Aku harus membelinya. Tapi untuk siapa yo? Mas Ustadz, berarti bahasa gaulnya godeni gua dong. Itu artinya lari. Kabur ya? Iya. Jadi kalau misalkan Mas Bro marah, Mas Ustadz, godeni gua dong. Aku kabur. Iya. Lumayan kan? Sambil nungguin sholat maghrib. Are you ready? Iya. Yoi Pak Kiai. Jip, kok cara bicaramu berubah? Saat ini saya berusaha untuk belajar menjadi orang lain. Dasar si Begundal. Dasar cewek kampung. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini. Assalamualaikum. Dasar cewek kampung. Dia pakai segala cara lagi buat ngedapetin hatinya Wahyu. Stop ya, menghina Dek Nada. Dek Nada bisa seperti itu karena dipengaruhi oleh Begundal Wahyu itu. Enak aja. Itu semua gara-gara cewek kampung kamu itu. Jangan sembarangan yo. Dek Nada sifatnya enggak seperti itu sebelum Begundal Wahyu datang ke sini. Emangnya Wahyu enggak? Sebelum dia kesini, dia juga nggak begitu. Semua gara-gara cewek kampung itu. Aku ingatkan sekali lagi, jangan panggil Dek Nada itu cewek kampung. Jangan panggil Wahyu Begundal. Memang Begundal. Emang cewek kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Najib, sedang apa kamu berdua-duaan di tempat seperti ini? Ini bisa timbul fitnah, Jib. Astagfirullahalazim. Saya tidak berdua Pak Kiai. Ada Fuad karo Rohim. Hah? Fuad, Rohim. Tadi aja di sini Pak Kiai. Jib, kamu ini santri senior. Kamu ini teladan dari adik-adik kelasmu. Kamu mau adik-adik kelasmu itu meneladani seperti ini? Jangan sampai Pak Kiai. Nyuwun sewu, saya mohon maaf. Saya hilaf. Melani, Bapak harap kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Udah, sekarang ini sudah malam. Kalian kembali ke asrama kalian masing-masing. Nggih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara kamu, Pak Kiai memarahi aku. Kamu lihat, Ya lihat lah orang ada matanya. Pak Kiai memarahi aku gara-gara kamu. Kok gue sih? Gua mulu. Jelas, rencana kita gagal. Semua itu gara-gara lo. Karena lo itu nggak keren kayak Wahyu. Tahu? Fuad, Rohim. Lu lewat, Dok. Lewat. Gue menang.
Gue. Lu kalah lagi, Dok. Selo berdua kompak kayaknya nih. Ntar dulu. 1 kali, kok 2? Lah, kan kita menang berdua. Udah, kagak usah banyak alasan. Sini. Iya. Sini. Lu liat muka gue Jangan banyak alasan. jemuran apa? Lu semua ngapain main di sini? Lu kan punya kamar masing-masing. Biar lu ikutan juga. Yoi. Yuk, lu mau makanan ya? Bukan makanan. Masa gak bawa Pasti makanan. Udah keluar sini. Orang mau begadang masa gak bawa makanan? Beneran bukan. Makanya mendingan sekarang lu pada pergi aja ke kamar masing-masing. Oke. Kalau gitu kita lanjutin besok malam. Tapi harus ada persiapan. Setuju? Setuju. Aldo kalah lagi. Enak aja lu. Woi. Kayaknya mau dirapiin ya. Hei, cewek kamu. Ngapain ngikutin gue terus? Mau apa koi? Aku cari Najib. Ngapain cari-cari Mas Najib? Asal kamu tahu ya, gak ada seorang pun gampang menemui Mas Najib di pesantren ini. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang spesial yang bisa menemui Mas Najib. Oh, jadi kamu itu ngerasa spesial? Oh ya jelas, aku ini orang yang paling spesial di mata Mas Najib, ngopo. Oh, jadi bagus deh kalau lo ngerasa spesial di mata dia. Lo bisa bilangin kan ke dia. Gue mau ngajarin dia buat nyetir mobil, biar dia itu nggak kampungan. Nyetir mobil? Memangnya Mas Najib belum bisa nyetir ya? Gue bakal ngajarin si Najib nyetir supaya nggak kalah sama si Wahyu. Biar si Najib bisa ngajak Nada jalan-jalan. Dan gue punya peluang buat ngerebut hatinya Wahyu lagi. Pasti ono sesuatu yang perempuan ini rencanakan sama Mas Najibku. Aku mesti waspada iki. Gue ra bakal iso. Kok hilang toh? Duh, mataku sakit, matanya kayak mata kucing. Apa Nada pengen gue pakai baju ini? Iya. Yoi, Pak Kiai. Kok cara bicaramu berubah? Saat ini saya berusaha untuk belajar menjadi orang lain. Tapi apa hubungannya sama perubahannya si Najib? Tapi tetap aja, gue sama Najib beda kok. Dia mau gaya rocker apapun, pasti tetap rockeran gue. Cewek kok tak? Kowe iki jangan berani-beraninya ya ngejar-ngejar Mas Najib. Bukan urusan lo. Ih, ada urusanku.
Mas Najib itu calon suamiku. Wah, berarti memang cocok ya kalian berdua. Apa? Sama-sama orang kampung. Oh ya, siapa nama lo? Nama lo tuh siapa? Oh, Dian. Seluruh santri di sini tuh kenal aku. Tahu namaku, Aisyah. Aisyah toh. Aisyah, mendingan kamu pikir-pikir dulu deh. Mas Najib itu mau jadiin kamu istri keduanya setelah Nada. Emangnya kamu mau? Hah? Dipikir. Pas. Istri kedua. Ya Allah. Oh ya Allah. Mas Najib tega banget. Nggak mungkin Mas Najib. Yuk. Yuk. Coba. Assalamualaikum. Ngagetin kita aja, hah? Lo tuh punya rencana apa lagi sih? Alah, paling mau ngerjain Najib sama Melani. Udah kau baca pergerakannya. Bukan gitu, Sob. Gua kebetulan kan dikasih nih Marisin ada. Sekalian pengen gue cobain, cukup apa enggak di gue gitu loh. Satu hal, tadi kan gue ucap salam. Kok nggak ada yang jawab ya? Kalau kata Pak Kiai, wajib hukumnya menjawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman, jangan banyak-banyak. Bagus. Assalamualaikum. Sudah pada makan semua? Alhamdulillah. Nyun sewu, mohon perhatian. Sampai semua tahu iki apa? Kunci. Iki ku. Menik, kamu tahu iki apa? Dulu saya diajarkan sama ibu saya kunci, tapi belum diganti toh. Alhamdulillah memang belum diganti. Yang jadi pertanyaan saya, kunci apakah ini? Nggak ada yang tahu. Rohim, kasih tahu. Mas Ustaz, kasih tahu mereka. Kunci. Sekali lagi. Kunci. Mas Najib itu sekarang sudah punya mobil toh. Alhamdulillah. Jo, iki kunci mobil. Pagi Najib. Jangan deket-deket. Astagfirullahaladzim. Gak usah pegang-pegang. Bukan mau krimnya. Dek. Aku nggak ikut-ikut, Mas Bro. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Waalaikumsalam ya udik, ya udik. Mbak nggak nyangka, Nis. Ternyata Wahyu secepat itu memakai baju yang dari Mbak. Oh, jadi Mbak yang kasih bajunya ke Mas Wahyu.
Pantesan. Nis, kok udah nungguin aku toh? Aku tuh dari semalam nangis terus tahu. Kamu kenapa, Syah? Mas Najib. Kenapa Mas Najib? Itu semua gara-gara Mbak Nada. Aku masa mau dijadiin istri keduanya. Emang siapa yang mau jadiin kamu istri kedua? Mas Najib mau jadiin aku istri keduanya. Aku nggak mau. Nggak mungkin, Syah. Kita ini semua kan tahu Mas Najib itu belum menikah. Emangnya kamu tahu dari mana? Terus istri pertama nih siapa? Yuk, siapa menembak Nada? Pokoknya aku udah rela. Pokoknya aku harus jadi istrinya seseorang Mas Najib. Satu doang, nggak ada dua-duaan. Memangnya siapa yang bilang seperti itu? Mas Najib sendiri bilang. Kan, Melani tuh si cewek kota yang bilang. Hai, Nada. Awas. Aduh, kasar banget. Diam. Tadinya gue tuh udah maafin lo kalau Wahyu itu mau balik ke Jakarta. Tapi sekarang, gue gak akan mungkin maafin lo. Memangnya ada apa, Melani? Halo kan, yang nyuruh Wahyu berubah jadi culun kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Aku nggak pernah maksa Wahyu seperti itu. Justru Mbak yang bikin Mas Najib berubah. Sampai-sampai bikin Aisyah nangis. Semua masalah itu berasal dari dia. Nada yang selalu bikin masalah. Seharusnya kita tuh nggak usah berantem kayak gini, tau gak? Kalau lu tuh nggak kecentilan ngerebut hatinya Wahyu dari gue. Lo itu belaga sok alim, pakai jilbab. Gak lebih, tau gak lu? Cuman bisa yang ngerebut cowok orang. Lu sebenarnya cewek apa bukan sih? Lu punya hati kan? Lu bisa ngerasain kan apa yang dirasain cewek? Wahyu itu punya gue. Seharusnya lu bisa ngerasain apa yang gue rasain. Gue tuh sakit, tau gak? Gue yakin lu tuh gak bisa ngerasain itu semua. Karena lu emang gak punya hati. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek apa kamu, Nduk? Ono apa meneh? Pak, Nada sudah menyakitkan hati orang lain, Pak. Tapi sebenarnya Nada tidak bermaksud seperti itu. Nduk, bagaimana kok bisa kamu menyakiti orang lain? Iya, Pak. Ternyata apapun bisa terjadi ya. Apa yang kita rasain, apa yang kita perbuat, meskipun kita tidak bermaksud untuk nyakitin orang lain, tapi ada aja orang yang merasa tersakiti sama kita. Udah, ayo duduk. Nduk, kita ini sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa membahagiakan dan memuaskan hati orang lain. Sedangkan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang maksum tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Ada kalanya dia dibenci dan juga disakiti, Nduk. Terus Nada harus gimana ya, Pak? Ya, karena hati kamu sedang risau, sebaiknya kamu sholat, berdoa, minta kepada Gusti Allah. Semoga hatimu bisa tenang, Nduk. Iya, Pak. Makasih.
Anak-anakku, berbicara soal syukur mungkin mudah untuk diucapkan, tapi terkadang sulit untuk dilakukan. Kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, hendaklah kita senantiasa mengingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar kepadaku. Bener juga kata si Arman ya. Emang paling enak duduk di depan. Nggak ada yang ngalangin. Gue bisa jelas dengerin penjelasan Pak Ustadz. Setelah kita bersyukur, hendaklah kita bersabar. Sabar itu adalah salah satu akhlak seorang mukmin, ciri dari seorang yang beriman. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik. Si Aldo tidur. Waduh, Mas Aldo tidur ya? Kayak kebo. Mas, Pak Ustadz, Mas Aldonya tidur ya? Astagfirullahaladzim. Gua tahu caranya. Dok, ada Denisa, Dok. Denisa? Anak-anakku sekalian, coba tolong diam. Anak-anakku. Beneran Denisa udah. Iya. Tadi kita sudah berbicara soal bersyukur dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita syukur dan sabar sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya Allah, ya Rabb, berilah hamba-Mu ini petunjuk-Mu. Berikanlah hamba ini kelapangan dan keluasan hati. Dan ampunilah dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba tahu perasaan Melani, ya Allah. Tapi apakah salah perasaan hamba terhadap Wahyu? Berikanlah hamba petunjuk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ternyata mereka sudah tunangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ada masalah lagi yo sama Mas Wahyu. Istighfar Mbak, minta kelapangan hati sama Allah. Sesungguhnya semua makhluk Allah itu pasti bisa melewati ujian yang diberikan sama Allah. Ternyata Wahyu itu sudah bertunangan sama Melani, Nis. Emangnya Mbak tahu dari mana? Bisa aja Mbak Melani bohong. Mbak itu sedih bukan karena perkataan Melani, Nis. Tapi Mbak sedih karena Mbak udah ngerusak hubungan Melani dan Wahyu. Astagfirullah, kok Mbak bilangnya kayak gitu sih? Mbak itu sudah menzolimi cintanya Melani. Kok Mbak ngomongnya kayak gitu sih? Nis, demi cintanya Melani terhadap Wahyu, dia sampai rela buat ngebohong kalau dia tuh udah tunangan sama Wahyu. Kayaknya aku tuh tega banget kalau aku ngebiarin aku selalu ada di antara cinta mereka. Aku nggak mau, Nis. Aku menzolimi cintanya Melani. Kalau ngeliat cintanya Melani itu begitu besar sama Wahyu. Astagfirullahaladzim. Emangnya Mas Wahyu sendiri gimana? Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi Mbak sabar aja yuk. Makasih, Yonis. Alhamdulillah. Subhanallah, aku bersyukur banget sama Allah, Nis. Aku dikasih karunia punya sahabat sebaik kamu yang selalu ngingetin tentang kebesaran Allah. Ya Mbak, Insya Allah Mbak. Ingat nih Mbak, kata Mahir Zen itu, Insya Allah you'll find the way. Akan ada jalannya. Mbak pasti bisa kok Mbak. Yonis, yang tegar ya. Ya mudah-mudahan aku bisa tegar. Kamu dukung aku terus ya. Iya pasti Mbak. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang ku rasakan kini. Perih hatiku tinggal kehancuran. Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus ku relakan itu untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja.
jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan untukmu. Sayang, semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini itu menyakitkanku. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan demi kebaikanmu. Oh, jangan bersedih dengan keadaan ini. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis. Terima saja semua ini ku lakukan. Terima saja semua ini ku lakukan untuk. Karena yang sebenarnya adalah gue dan Wahyu itu udah tunangan. Makanan udah gue cek, semuanya ada dalam dapur. Iya, tapi dijaga sama cewek yang paling mengerikan. Ada yang berani nggak? Jadi gimana dong? Kita batalin aja begadangnya. Alah, masa cuma begituan doang kita batalin begadangnya. Salah satunya yang mancing keluar adalah lu, Rek. Lu mancing Meni keluar, oke? Oke, biar adil, kita home pimpa. Home pimpa? Boleh. Home pimpa alaikum gambreng. Kan udah gue bilang dari tadi lu. Gue menang. 2 lawan 1. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, temannya Mas Wahyu. Oh, nopo toh, Mas? Aku dicariin sama Mas Wahyu ya. Mas Wahyu ganteng. Tahu gak sih, tadi begitu aku ngeliat Mas Wahyu pakai baju koko, Masya Allah, Alhamdulillah, aku itu terkesima. Iya, Mbak Meni. Mbak Meni dicariin Wahyu tuh. Bener toh? Tapi kenapa Mas Wahyunya ndak datang ke sini aja sendiri? Kalau Wahyu paling nggak suka bau dapur Mbak Meni, makanya dia nyuruh gue. Oh, begitu toh. Sip ya, biar tak ganti baju dulu, oke? Gak usah Mbak Meni, langsung aja yuk. Nanti Wahyu nggak ada. Tapi ntar kalau aku nggak ganti baju, ayo. Akhirnya Meni keluar juga. Oke, Peng. Sekarang kita harus reaksi cepat. Siap. Bisa. Buat makanan kelinci. Masukin lo. Astagfirullahaladzim. Lagi pada ngapain tuh? Hah? Lagi beres-beres.
Bersihin dapur semuanya diangkut. Ternyata cuma ganti bajunya doang. Hatinya enggak. Ya salah sendiri tempatnya terpencil. Kita mau makan nggak bisa. Iya, yang ada aja udah kita sikat. Ya, Dok? Loh. Ngene loh, Mas. Makanan di sini tuh sudah dicatah buat para santri biar ndak berlebihan. Karena Gusti Allah tuh tidak suka dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Udah, nggak usah peduliin. Yang penting sekarang kita udah dapat makanan. Dok, kita cabut. Loh. Selama ada Rohim Isa, konconya Najib Maghrib, kejahatan tidak bisa terjadi di sini. Oh, jadi maksud lo mau diselesaikan secara jantan? Iya? Hah? Mas, kalau jantan itu 1 lawan 1, nggak 1 lawan 3. Gimana kalau kita selesaikan secara betina, Mas? Ya, janji. Peng, kita sikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak, udah baikan? Alhamdulillah, Nis. Ini semua juga berkat kamu. Nisa yakin Mbak pasti bisa tegar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada perlu sama kamu, Nada. Aku sibuk. Oke, kalau emang kamu sibuk, aku bakal ngomong di sini. Apa yang bakal aku ngomong? Tema halakoh kita pada kesempatan hari ini adalah tentang hablum minan nas, yaitu hubungan antar sesama manusia. Hubungan ini bisa terjalin dengan baik jika ada rasa saling mengasihi, menyayangi, mencintai, saling peduli, dan saling mengisi. Lalu pertanyaannya, bagaimana hubungan dengan lawan jenis? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian di muka bumi ini dari golongan laki-laki dan golongan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam rangka apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, lahirlah sebuah hubungan. Kalau sudah lahir sebuah hubungan, lahirlah sebuah pembiakan komunitas yang begitu banyak di alam dunia ini. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Ada aturan syariat yang Allah sudah buatkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala kembali menuntun dalam Al-Qur'an. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah menjadi jalan yang paling buruk untuk kalian semuanya. Solusi yang terbaik dari sebuah hubungan yang akan diberkahi dan diridhoi oleh Allah, tidak ada kata lain kecuali menikah. Nah, kalau sudah menikah, insya Allah hubungannya pasti selamat. Coba kita perhatikan di luar sana. Terjadi free sex, hubungan seks bebas, hamil di luar nikah, minum es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak. Coba, kan malu.
Nah, ini semua terjadi karena mereka lupa kepada syariat. Syariat aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukhtina fillah, percayalah, yakinlah, insya Allah kalian semuanya akan menjadi perhiasan yang paling indah di dunia ini. Dengan catatan, menjadi wanita solihah. Jadilah kalian wanita solihah, menjadi bidadari di alam dunia ini. Dan bersabarlah menanti sang pangeran sejati yang akan menjemput kalian. Karena fitrah wanita adalah dikejar-kejar oleh para lelaki. Kita butuh seorang laki-laki yang punya prinsip bahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biar abang ke penghulu supaya neng gak kesepian. Nah, mudah-mudahan tema halakoh kita bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kalau Mbak Melani itu termasuknya perhiasan dayuk. Oh, kalau dia sih Mbak, perhiasan murahan yang di jalanan. Terus, kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu, Nis. Ngomongnya aku yo. Kepedean. Keluarin. Yuk. Bukunya bawa, Mbak. Oh ya. Aduh. Denisa. Kenapa sih pesonanya kamu tuh selalu masuk dan hadir ke dalam kehidupan Mas Aldo? Sampai-sampai Mas Aldo mentok kayaknya. Aduh. Mas Jo. Kenapa yang namanya Bejo Jopi itu selalu membuat aku rindu? Tapi aku benar-benar minta maaf, Mas Jo. Belakangan ini tuh aku lebih sering memikirkan Mbak Melani ketimbang kowe loh. Aduh. Tapi seandainya kowe ada di sini, Mas Jo, aku tuh mau banyak cerita-cerita masalah Mbak Melani itu. Nisa, janganlah engkau usaplah air matamu dalam suka duka. Nisa, kau bagaikan embun pagi merajut dalam jiwaku, laksana bintang. Urai bersama mimpi-mimpi indah. Jangan lagi ada suara tangis cinta. Melani. Man! Sampean sembarangan sini. Wah, loh. Aduh. Kowe gak denger apa? Aku nyanyi barisan. Hah? Apa? Denger ya? Lagu sampean itu lagu saya. Kamu itu mencontek keajaman bisanya, Man. Plagiator namanya, Man. Sampean jangan sembarang bicara ya. Barusan aja aku tuh menciptakan sebuah karya untuk Mbak Melaniku tercinta. Karya wedhus gembel. Lagu ini diciptakan untuk Denisa, bukan Demelani. Kata kamu teman unyil. Wes. Udah, sampean ngaku aja. Sampean itu mencuri masterpiece-ku. Iya toh? Masterpiece. Kreatif dong. Man, denger yo. Aku ini rocker, Man. Jadi nggak mungkin nyontek-nyontek begitu, Man. Sempro, tak tanya yo. Tadi itu lagu rock bukan?
Ini tuh lagu romantik. Sesuai dengan suasana hatiku yang lagi romantik. Aku nggak peduli, Man. Mau romantik, mau rematik. Yang penting kamu nggak usah nyanyi lagu itu, Man. Lagu itu untuk Denisa. Katanya sampean rocker. Bikin lagi aja, jangan niru-niru kayak orang. Nggak mau, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng bener berdua ketawa-ketawa dari tadi. Aduh, kita lagi nggak bercanda, Pak Ustadz. Kita lagi serius. Ini lagi ngomongin masalah karya. Nih, si Arman nyontek karya saya, Pak Ustadz. Gimana coba? Hah? Bohong, Pak Ustadz. Jangan dengarkan kata-kata dia, Pak Ustadz. Dia itu telah mencuri karya saya, Pak Ustadz. The masterpiece of Arman. Sudah. Kalian kan sudah berteman lama, bersahabat lama. Masa hanya karena gara-gara persoalan lirik lagu terus harus bermusuhan? Putus persahabatan, nggak boleh. Rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam urusan kejahatan dan kemaksiatan. Jadi, daripada kalian ribut berdua, mendingan kerja sama saja. Maksud Pak Ustadz duet? Nah, cakep. Duet Mando namanya. Arman dan Aldo. Apa ya, Pak Ustadz? Berarti kita harus satu komando, Man. Enggak, Mas. Satu komando. Bergabung. Yo. Jangan lupa, kalau dapat fulus, bagi-bagi. Oh, tenang. Pak Ustadz dapat 2,5%. Tenang aja, Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz itu kita angkat jadi manajer kita. Yo. Yuk. Nyariin job. Gih, terima kasih. Tak doakan. Mudah-mudahan sukses kalian semuanya. Ada. Kita mau sampai kapan sih kucing-kucingan kayak gini? Nggak capek apa? Kalau kamu capek, kamu berhenti aja. Kamu harus mikirin diri kamu. Lagi pula kan aku nggak nyuruh kamu buat kayak begini. Iya, tapi aku tetap masih nggak tenang kalau aku masih ada urusan sama kamu. Aku nggak merasa punya urusan sama kamu. Iya, tapi aku ada. Ya ampun Wahyu, aku tuh nyariin kamu dari tadi. Ternyata kamu ada di sini. Lo mau ngapain lagi sih? Mau ngapain lagi? Ya aku mau kamu. Kamu tahu nggak? Aku kan jauh-jauh datang dari Jakarta cuma buat kamu aja. Seenggaknya kamu hargain aku dikit dong. Apa? Ngehargain? Lo aja nggak bisa ngehargain diri lo sendiri kan? Gimana lo pengen dihargain sama orang lain? Kayaknya aku udah nggak ada urusan lagi di sini. Nada, tunggu. Kamu itu masih ada urusan sama aku. Iya, lo harus tahu semuanya. Karena yang sebenarnya adalah gue dan Wahyu itu udah tunangan. Selamat kalau gitu. Semoga kalian berdua bahagia. Nada. Aku mesti sholat zuhur. Lebih baik kamu sholat Jumat. Itu kan kewajiban laki-laki. Assalamualaikum. Rencana jahat apa lagi sih yang lagi lu rencanain? Hah? Lu lama-lama bikin kesel ya? Untung aja lu cewek. Kalau cowok, lu gua hajar. Lihat aja lo Nada. Gue bakal bikin hidup lu sengsara seumur hidup. Kalau gue nggak bisa ngedapetin Wahyu, gak seorang pun bisa ngedapetin dia. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim adhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
Wahyu, kamu komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mas, nadanya salah ya mas. Kalau itu tuh buat azam, bukan buat komat. Ya bener loh. Iya. Lu boleh ingetin. Aduh. Pakaiannya saja yang berubah. Ternyata dalamnya tidak berubah apa-apa. Ada apa lagi sih, Wahyu? Aku itu pengen ngejelasin apa yang Melani omong. Semuanya bohong. Jadi dia tuh ngarang soal itu. Jadi kamu udah tahu semuanya? Apa kamu nggak sadar? Demi cintanya dia terhadap kamu, dia sampai rela berbohong. Kamu itu harusnya sadar. Dia itu sangat mencintai kamu, Wahyu. Kenapa kamu sia-siain? Aku baru tahu tentang hal itu. Seharusnya kamu bersyukur. Bersyukur? Bersyukur apanya? Dulu aku emang mencintai dia. Tapi sekarang udah enggak. Semenjak aku datang ke pesantren ini. Terus kenapa semudah itu kamu merubah perasaan kamu? Kalau kamu terus-terusan seperti itu, Wahyu, dengan mudahnya kamu menghilangkan perasaan sayang kamu terhadap seseorang. Kamu akan selalu seperti itu. Jadi kamu pikir aku itu orangnya pimplan dan gampang berubah-berubah. Aku pikir kamu itu memandang aku sebagai seseorang yang beda. Tapi ternyata aku salah ya. Kamu emang sama egoisnya sama kayak Melani. Dan Melani juga mungkin benar. Aku itu emang gak pantas sama kamu. Gak pantas sama cewek kamu. Kalau aja kamu tahu, Wahyu, aku tuh sedih. Setiap kali kita ketemu dalam keadaan seperti ini, aku tuh gak mau. Aku sampai janji sama diri aku sendiri. Kalau aku gak mau kamu bakalan tahu tentang hal ini. Biarin aku sama Allah yang tahu. Ribet banget sih. Astagfirullahaladzim. Mbak, gimana? Gak apa-apa, Nis. Aku bisa kok ngadepin semuanya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Mbak pamit duluan ya. Mbak mau pulang. Sebentar lagi mau maghrib, jadi Mbak mau siap-siap dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak bau toh? Enggak, Mbak. Jadi Mas Wahyunya di mana? Harusnya sih ada di sini, Mbak. Cuma kayaknya ke toilet. Kita tunggu bentar ya. Begitu toh. Aku wis ayu toh. Kamu nggak bohong kan sama aku? Enggak, Mbak. Aku nggak pernah bohong. Melani, kau bagaikan embun pagi, merasuk dalam jiwa. Bejo. Bejo. Datang Bejo. Wah, buluk. Arman mau ladi, Bejo. Aku kira
konspirasi bejo sampean. Luk. Aduh Mas Fuad. Ketoke sampean ini udah beres Mas Fuad. Jelas-jelas aku ini sama Mas Bejo tuh beda. Beda ukurannya. Bedanya tuh gimana? Black or white? Ya beda loh. Aku ganteng. Mas Bejo. Waalaikumsalam. Aduh, Man. Kamu inget Bejo ya? Pakai belangkon segala ya. Ence Pak Kiai, aku rindu sekali sama Mas Bejo iku. Bodoh Bapak juga rindu sama Bejo. Ya, sebaiknya kita doakan saja semoga pelajaran nasibnya itu cepat selesai. Amin ya Allah. Bisa kembali ke sini. Amin. Mengajar santri-santri di sini. Amin. Allah lindungilah selalu Mas Bejo ya Allah. Man, sampean berani nggak ngomong nek matane Mas Fuad rodok rabun sama Pak Kiai ndang ngomong. Ndang ngomong. Aku tuh ngomong apa toh? Ngomong lho. Matane Mas Fuad rodok rabun. Emang rabun? Ya wis. Bapak mau ke kantor dulu ya. Nggih. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Kiai. Wis duduk sampean. Mending kita nyanyi. Aku ki punya lagu buat Mbak Melani. Dengarkan ya. Melani, janganlah engkau masuk. Nah, coba. Melani, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Itu pelangi-pelangi bukan Melani. Mbak yakin udah mau nginep di sini? Gak usah, Nis. Makasih yo. Aku kasihan sama Bapak sendirian di rumah. Ya. Nada. Katanya anak seorang kiai. Tapi kok jam segini masih keluyuran ya? Gue heran deh. Kenapa seorang Wahyu itu masih bisa aja ngeliat lo? Lo itu kan bukan karakternya si Wahyu. Setahu gue, karakter yang Wahyu itu cewek yang cantik, modern, kuat. Iya, aku tahu. Dan semua itu ada dalam diri kamu. Bagus dong kalau udah tahu. Dan seharusnya lo itu udah bisa ngejauhin si Wahyu. Aku ndak akan lagi deketin Wahyu. Karena aku tahu kamu terlalu cinta sama dia. Dan kamu takut kehilangan dia. Kamu itu terlalu berharap banyak sama Wahyu. Bukan pada Gusti Allah. Satu hal yang harus kamu tahu. Kalau kamu terlalu bergantung banyak terhadap manusia, kamu harus siap kecewa. Karena manusia itu tempat dosa dan hilaf. Aku harus permisi dulu ya. Gak baik anak kiai seperti aku malam-malam kayak gini keluyuran. Maaf aku ndak bisa nemenin kamu ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Said. Apaan sih lo? Ya Allah. Berat sekali beban hidup ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu sudah pulang, Tante? Iya, Pak. Nada habis dari asrama Putri ketemu sama Nisa. Bapak lihat itu kamu nggak cerai. Ngopo, Nduk? Nada cuma kecapean aja kok, Pak. Nduk, Bapak mau nanya sesuatu sama kamu. Boleh? Nanya soal apa, Pak? Apa kamu sudah memikirkan untuk menikah, Nduk?
sebagai Dan itu mereka pergi kasih tahu kapan tuh ya. Siap. Siap, Om. Action. Dasar si Gudal. Oh, sorry. Ya, Oh. Dan action. dasar cewek kampung. Pakai segala cara buat dapetin si Wahyu lagi. Stop menghindar. Sorry. Santri yang lain itu meneladani seperti ini. Gak pengen ketawa jadinya. Lanjut ya. Waalaikumsalam ya Udik. Sebelum capek. Apa kamu mau santri-santri yang lain itu meneladani seperti ini? Gak pengen ketawa jadi. Oke, kelas maksudnya. Ya. Kosong. Hah? Oh ya jelas, aku ini orang yang paling spesial di mata Mas Najib. Apa? Oh, kalau gitu bagus deh kalau begitu. Jadi Lu tuh punya rencana apa lagi sih? Oh, nggak tahu bang. Assalamualaikum. Duk, kamu menyakiti siapa lagi? Apa? Oh, nggak enak. Bagaimana? Nggak ada. Aku mesti sholat zuhur. Lebih baik kamu juga segera sholat Jumat karena itu wajib buat laki-laki. Apa sih? Iya benar. Bencong. Kak, kayaknya nggak ada dialog bencong. Lo harus tahu semuanya. Sebenarnya gua sama Ya Tuhan. Ayo kamu Muhammad. Kalamat. Ayo kamu azan. Bawin, ya ada mic. Dari mana nih? Ambil langsung. Oh, oke, sorry. Sekali lagi ya. Ini Dari mana nih? ambil langsung. Oh, oke, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ada perlu sama kamu. Ya udah, kita ngomong di luar. Ketawa sih. Aku ada perlu sama kamu. Gibran. Bro, serius dong nih, konsentrasi. Semuanya ngeliatin apa? Iya. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Are you ready? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangan.